Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik Blue Box. Jadi sebenarnya ini STO yang minggu lalu, tapi baru masuk ya tadi. Jadi ini baru saya baca dan ini bagus banget. Nah, jadi ceritanya ini adalah tentang dua orang yang saling di sini sih point of view-nya itu dari cowoknya ini. Jadi bisa dikatakan ya cowok ini suka dengan cewek ini. Jadi kita baca sinopsisnya dulu. Masa muda yang penuh dengan kenangan, seperti apakah itu berjuang sekuat tenaga untuk suatu tujuan, mengalami cinta yang penuh rasa manis dan pahit. Taiki Inomata memiliki seorang kakak kelas yang memikat hatinya. Chinatsu Kano yang selalu berusaha keras untuk berlatih paling awal setiap pagi. Cinta yang rasanya begitu jauh dan tak tercapai, tapi mereka sama-sama berusaha untuk menggapai kemenangan di turnamen nasional. Tiba-tiba saja kesempatan tiba, Chinatsu akan tinggal serumah dengan Taiki mendadak sekali. Nah, jadi ceritanya ini ya tentang Taiki Inomata ini dan juga Chinatsu Kano. Nah, jadi ceritanya Taiki ini adalah seorang siswa yang latihan di klub badminton. Sedangkan Chinaki ini adalah seorang siswi yang latihan di klub basket. Jadi Chinatsu ini lebih senior dibanding Taiki. Jadi ceritanya itu si Taiki ini naksir dengan kakak kelasnya. Jadi di kakak kelasnya itu ya, jadi setiap pagi ya mereka kan di satu lapangan yang sama ya. Jadi dia selalu pagi datang ya demi mau ya melihat kakak kelasnya ini latihan ya kan gitu-gitu. Nah, setelah itu ya pelan-pelan ya mereka mulai akrab lah, mulai deket ya kan, dari yang cuman menyapa lama-lama mulai ngobrol. Rupanya karena satu keadaan di mana orang tuanya Chinatsu ini mau pindah ke luar negeri, sedangkan Chinatsu ini nggak ikut. Jadi Chinatsu ini tinggal di rumah Taiki karena ibunya Taiki dan juga ibunya Chinatsu itu adalah teman satu klub dulu. Jadi kedua orang tua mereka itu sama-sama di klub basket. Nah, jadi ibunya Chinatsu menitipkan Chinatsu ke ibunya Taiki. Jadi gara-gara itu mereka tinggal serumah. Oke, jadi ini cerita ya yang dulu pernah temen gue rekomen banget cerita ini. Jadi dia bacanya di Manga Plus, itu kan gratis ya. Nah dia baca, dia bilang ini bagus banget, lu harus baca gitu kan. Cuma karena waktu itu kan kalau Manga Plus itu dia kalau udah lewat beberapa chapter itu kayaknya nggak semuanya dikasih lihat gitu. Biasanya dikasih lihat chapter awal sama chapter terakhir ya kayaknya ya. Jadi waktu itu gue lihat ya, mungkin karena nggak tahu apa namanya awalnya kayak gimana, jadi kayak masih bingung-bingung ini ceritanya gimana sih ya. Tapi temen gue bilang ini bagus banget, lu harus baca gitu. Jadi ya terakhir karena gue juga agak malas ya kalau baca dari handphone, jadi nah nunggu aja lah ya kan. Pas kemarin dapat kabar Alex mau nerbitin, oke, nunggu gitu. Jadi ternyata bagus banget. Jadi mungkin di sini ya dia masuk ke komik shonen ya kan, karena kan ini Shonen Jump ya, terus Boys Comic 15. Tapi kalau kalian sering baca komik shoujo ya, ini vibe-nya ada vibe-nya komik shoujo gitu, karena dia fokusnya di percintaan gitu. Nah kalau komik shonen biasanya fokusnya di battle ya kan, di adventure-nya, di apanya. Ini fokusnya di romance-nya gitu, kayak ada cemburuan, ada apa gitu. Ini bagus banget, rekomen banget ya untuk kalian baca. Gua suka. Nah gambarnya mungkin tidak seperti gambar shonen pada umumnya. Jadi kalian kalau baca komik shoujo ya itu mirip modelnya. Cuman memang di sini tokoh utamanya cowok. Biasanya komik shoujo kan tokoh utamanya cewek ya. Nah ini tokoh utamanya cowok. Dan kalau komik shoujo itu tipikal cowoknya ganteng ya kan, misterius, cool gitu. Ini cowoknya lebih ke arah yang tekadnya kuat ya kan, kerja keras segala macam, dan ceweknya cakep gitu. Jadi biasanya komik shonen itu ceweknya cakep-cakep, cowoknya agak-agak blow on gitu. Tapi ya tetap terasa ya vibe-nya shoujo. Tapi ya oke sih kan, kalau belum pernah coba yang gini ya, ini rekomen banget. Gue sih suka ya. Ceritanya bagus. Nah, di Jepang sendiri ini udah sampai volume, bentar, intip dulu. Udah sampai volume 9, masih ongoing.
Nggak tahu sih ini tamatnya di berapa, tapi ini oke banget. Jadi buat kalian yang belum pernah coba komik seperti ginian, ini rekomen. Harganya juga murah, 40.000. Nah, yang jadi masalah ini, aku nggak tahu ya, ya tiap-tiap orang ada selera masing-masing. Tapi gue sebenarnya personally nggak pernah peduli dengan tulisan ya. Gue lebih fokus di isi sih gitu loh. Nah, beberapa yang ada yang komplain ini desainnya jelek ya kan, tulisannya jelek segala macam ya. But balik lagi itu udah approval dari Jepang, udah oke. Jadi ya despite of ya kalian nggak suka atau gimana ya, dari sananya udah deal. So what can you say ya kan, kamu mau ngomong apa juga. Nah ini pas lihat muka ceweknya ya, kalian ada merasa nggak sih ada sedikit ya mirip yang siapa itu yang Your Lie in April, aku lupa namanya. A bit ya mirip, langsung teringat gitu. Masih ongoing, tapi rekomen sih, semoga nggak panjang, jadi penasaran juga. Jadi ini salah satu komik yang bisa bikin kalian penasaran, ini lanjutannya bakal gimana gitu, yang kalian bakal ketarik di ceritanya. Kan kalian bisa misalnya kadang kalian baca satu komik gitu kan, habis baca satu udah besok-besok lah baru sambung lagi gitu. Tapi ini komik yang habis baca satu lu greget gitu, kayak penasaran ya ini nomor 2-nya bakal gimana, volume 3-nya bakal gimana. Ini salah satu komik yang menurut aku bisa bikin kita penasaran dengan lanjutan ceritanya. Oke. Sekian untuk review Blue Box sampai di sini, semoga bermanfaat dan terima kasih.